Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dite ditamatang pawisati, sute sutamatang pawisati, mute mutamatang pawisati, vinyate vinyatamatang pawisati. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya berkumpul di tempat ini untuk seperti biasanya melakukan puja bakti pada hari Minggu. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebagaimana kebiasaan saya, setiap kali saya ceramah, setiap kali saya membawakan Dhammadesana, saya akan ambil satu sutta sebagai tema ceramah saya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil satu sutta yang cukup pendek, satu sutta yang tidak terlalu panjang. Dan saya yakin banyak di antara ibu bapak dan saudara-saudara semuanya yang sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar tentang sutta ini. Tapi sekalipun demikian, saya tetap akan membahasnya, menjadikannya sebagai tema untuk ceramah saya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mengambil Bahya Sutta sebagai tema ceramah saya. Sutta ini terdapat dalam Udana, Sutta nomor 10 di bab 1. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebenarnya inti dari sutta ini tidak hanya disampaikan kepada Bahya saja, tetapi kalau kita lihat kutipan-kutipan yang ada, sutta ini juga disampaikan kepada para biku yang lainnya. Tetapi yang kemudian paling terkenal, yang kemudian paling banyak dibahas, itu hanya Bahya Sutta. Sebagaimana yang saya kutip tadi, intinya adalah dite ditamatang pawisati sampai vinyata matang pawisati. Itu banyak sekali terdapat di sutta-sutta yang lain. Tidak hanya dalam Bahya Sutta saja, tetapi yang kemudian menjadi sangat fenomenal, menjadi sangat dipahami, sangat diingat oleh umat Buddha, itu adalah Bahya Sutta. Masalahnya adalah begitu Sang Buddha menyampaikan pesan tersebut, Bahya langsung jadi arahat. Sementara biku-biku yang lain sekalipun mendengarkan pesan yang sama, mereka tidak mencapai kesucian. Dan saya yakin ibu bapak dan saudara-saudara semuanya juga belum tentu begitu saya sampaikan, saya ulang lagi, kemudian mencapai kesucian pagi hari ini. Sekalipun hal yang sama disampaikan, itu belum tentu memberikan efek yang sama, belum tentu memberikan dampak yang sama kepada kita. Karena seringkali hal yang sama itu juga belum tentu cocok sesuai dengan kepribadian kita. Sementara kita itu harus praktek,
harus mendengarkan sesuatu yang benar-benar bisa menyentuh batin kita, menyentuh kondisi psikologis kita, kemudian kita akan mampu berubah. Contohnya seperti kisah Gotami begitu. Kisah Gotami enggak diajarin oleh Sang Buddha Dite Dita Matang Pawisati. Saat itu dia lagi sedih. Saat itu dia dibilangin oleh orang di jalan begitu ketika dia bawa mayat anaknya yang tunggal itu. Dibilangin, di sana lo ada itu orang yang pandai bisa menyembuhkan anak kamu. Kalau kamu bawa anak kamu ke sana pasti sembuh dia. Dia akan hidup kembali. Depresi yang sangat berat. Wisaka menderita begitu luar biasa. Pertama, sebelum dia punya anak sudah ditekan. Dan ini adalah penderitaannya wanita. Kalau wanita berumah tangga tidak punya anak, yang disalahkan itu wanitanya. Padahal kadang-kadang laki-lakinya yang salah juga. Belum tentu selamanya wanita itu salah gara-gara tidak punya anak, itu gara-gara laki-lakinya. Gara-gara ibunya, gara-gara wanitanya. Banyak juga laki-laki yang tidak produktif. Gitu. Nah, Wisaka ini menderita begitu berat. Ditekan oleh keluarga karena tidak bisa memberikan keturunan. Begitu bisa memberikan keturunan, di puncak kebahagiaan dia, anaknya meninggal. Luar biasa sekali penderitaannya. Nah, kalau begitu dia menderita seperti ini, kemudian Sang Buddha langsung bilang, Dite Dita Matang Pawisati. Langsung aja dia itu Wisaka bilang, kamu ini orang gila. Tidak peduli sekalipun itu kepada Sang Buddha, dia akan mengatakan seperti itu. Karena waktu itu kemampuan intelektual dia tidak sanggup untuk mencerna, untuk memahami kalimat seperti itu. Apapun yang disampaikan tidak akan dia mampu cerah. Dia tidak akan mampu memahaminya. Oleh karena itu Sang Buddha menyadarkan dia dengan cara yang berbeda. Sang Buddha menjanjikan, saya akan bisa hidupkan anak kamu kalau kamu bisa mencari segenggam biji lada dari rumah orang. Ya, dia bilang, wah gampang saja, nanti kalau cuma segenggam biji lada, hampir setiap rumah itu pasti punya lada. Saya akan cari. Tapi Sang Buddha bilang, kamu harus cari dari rumah yang belum pernah ada orang yang meninggal. Ketika dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini adalah teknik Sang Buddha. Ini membuat dia capek sebenarnya. Ketika dia jalan dari rumah ke rumah yang lain, dia kemudian bosan. Sambil bawa anaknya itu, dia bosan, dia capek. Baru kemudian dia sadar. Kalau cuma satu rumah saja dia tidak akan sadar. Tapi ini yang didatangi tidak hanya satu, mungkin satu kampung didatangi. Kemudian sore-sore baru dia datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha tanya, mana anakmu? Bante, ternyata setiap orang itu pasti mengalami kematian. Dia sadar, dia mengerti, dia memahami dengan teknik yang berbeda. Tidak dengan intelektual, tidak dengan pembahasan dhamma, tetapi dia disuruh untuk, gampang ngomongnya kalau orang sekarang itu, diterapi dengan cara yang berbeda. Terapinya apa? Olahraga. Oleh karena itu, olahraga itu pun bagian dari terapi. Suatu ketika ada seorang dari kota gitu datang kepada guru saya. Bante, saya mau meditasi. Dia bilang. Guru saya cerita kepada kami waktu itu. Pokoknya mukanya itu sudah tidak bisa dilihat sama sekali. Pucat. Tidak enak dipandang.
Guru saya bilang apa? Dia karena orangnya ini bertekad, saya tidak akan pulang sebelum saya sukses meditasi, Banti. Dia bilang begitu. Oke, bagus kalau memang kamu bertekad mau meditasi dengan sungguh-sungguh sampai kamu sukses, tidak akan pulang sebelum kamu sukses. Tapi sebelum kamu meditasi, tolong tiap hari kamu nyapu aja dulu. Tiap hari disuruh nyapu oleh guru saya, tidak suruh meditasi. Baru 3 hari langsung dia ketemu guru saya. Bante, saya sudah sehat, saya mau pulang aja. Tidak jadi meditasi dia. Karena sebenarnya dia itu capek. Selalu setiap hari duduk di meja. Setiap hari ngurusi urusan kantor. Tidak punya kegiatan, tidak punya olahraga. Sehingga dia butuh menggerakkan fisik. Oleh karena itu ketika setiap hari dia bergerak, setiap hari dia berolahraga dengan cara nyapu seperti itu, membuat dia menjadi sehat sekalipun dia tidak meditasi sama sekali. Itu. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, tidak semua orang bisa ditembus, bisa disuruh memahami Dhamma secara intelektual. Ada orang-orang tertentu yang harus disuruh memahami melalui aktivitas-aktivitas fisik. Contohnya seperti siapa? Cakupala yang bukan Cakupala. Siapa itu namanya yang gosok ini? Culapantaka. Culapantaka itu kan bukan dengan cara ini, bukan cara intelektual. Tidak secara intelektual, dia disuruh pegang kain, suruh gosok kain begitu. Biar kainnya itu jadi kotor, kainnya itu jadi berubah warnanya. Dan akhirnya dia itu mampu memahami Dhamma melalui cara tersebut. Ketika kainnya menjadi kotor, ketika kainnya menjadi berubah warnanya, dia sadar bahwa segala sesuatunya itu berubah. Karena Culapantaka ini, kalau kita lihat narasinya, dia adalah seorang idiot sebenarnya. Kalau kita ngomong zaman sekarang, dia itu anak idiot. Dia itu orang idiot yang sulit hanya untuk memahami, hanya untuk menghafalkan satu syair. 3 bulan, 1 masa wasa begitu. Dia masih belum paham, masih belum bisa menghafalkan satu syair. Kalau di baris pertama dia hafal, baris kedua, 3 dia lupa. Kalau baris kedua, ketiga dia hafal, dia ingat. Baris pertama, baris keempat, dia tidak hafal. Sampai 3 bulan masa wasa selesai, dia tidak hafal juga. Kemampuan dia secara intelektual, saya yakin lebih baik ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Gitu. Lebih mapan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Kemudian Sang Buddha kalau diajarin suruh ngapalin, suruh menghafalkan ayat-ayat Dhammapada begitu, ya bukan cara dia, bukan teknik dia. Tekniknya itu harus menggunakan cara tersendiri. Tekniknya harus menggunakan cara yang berbeda. Barulah kemudian dia akan paham terhadap Dhamma itu sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, bahaya itu adalah awalnya adalah seorang sodakar, seorang importir juga seorang eksportir. Dia mengimpor barang-barang dari luar negeri dan juga mengekspor barang-barang ke luar negeri. Kalau dari catatan yang ada, dia itu mengekspor dan mengimpor barang dari Suwana Bumi. Kalau Suwana Bumi itu kebanyakan di zaman sekarang diklaim Thailand atau Burma. Padahal kalau kita lihat namanya sampai sekarang yang paling mirip itu adalah Sumatera. Karena Sumatera juga pernah dikenal sebagai nama Suwana Bumi. Makanya sekarang namanya Sumatera. Sumatera itu nanti kalau kita rentetkan, perubahannya itu hampir mirip seperti Suwana Bumi. Di zaman Belanda itu kan ada perusahaan emasnya yang sangat terkenal di Sumatera itu. Gitu, Suwana Bumi. Ya. Jadi kemungkinan besar dia
mengekspor dan mengimpor barang-barang dari Sumatera, karena waktu itu Sumatera juga mempunyai hubungan dagang yang sangat kuat dengan negara-negara lain. Mereka memiliki armada yang sangat hebat untuk bisa mengekspor dan mengimpor barang. Nah, bahaya ini ketika sedang dalam perjalanannya di tengah samudra, kemudian dihantam ombak, dihantam badai, kapalnya hancur berantakan, dan dia terdampar di pantai tanpa sehelai benang. Pakaiannya semuanya habis, barang dagangannya habis, dan akhirnya dia itu ngambil kulit kayu dijadikan pakaian. Karena dia berpakaian yang aneh, berpakaian yang tidak lazim. Sekarang ini pakaiannya juga banyak yang tidak lazim, disuek-suek. Saya lihat ada yang cuman tinggal sehelai benang celeret ke bawah, kemudian di bawahnya baru ada tersisa lagi. Nah, bahaya ini juga antik, kelihatan antik bagi masyarakat India waktu itu, sehingga dia itu begitu dihormati oleh masyarakat di sekitar pantai. Dia dipuja dengan berbagai macam persembahan. Dia menjadi populer, menjadi terkenal di kalangan masyarakat India, terutama yang hidup di daerah pesisir pantai. Kemudian dia berpikir, wah, jangan-jangan saya ini sudah arahat. Orang sudah memuja saya, orang sudah begitu menghormati saya, sangat luar biasa. Tapi kemudian ada dewa yang datang pada dia, memberitahu bahwa kamu itu belum jadi arahat dan bahkan berada di jalan menuju tingkat kesucian arahat pun belum. Tapi kalau kamu memang mau praktek dengan baik, di Sawati itu ada seorang arahat. Datanglah ke sana, belajarlah kepada dia. Dan begitu dibilangin seperti itu, dia malam itu juga langsung berangkat. Yang namanya daerah pantai sampai ke Sawati itu jauh, tidak dekat itu. Kita cuman keliling-keliling di Budaka, ya Kusinara, kemudian Sawati di sana, Lumbini. Itu pun berapa hari kita jalan. Itu pun sudah naik mobil, naik bis. Dia ini jalan kaki. Tapi karena penuh semangat, dia ingin menjadi orang yang sukses dalam praktek. Dia ingin menjadi bagian dari orang yang telah mencapai kesucian. Dia lakukan, dia jalan. Begitu sampai ke wihara, dia langsung tanya kepada para biku, "Bante, di mana Sang Buddha?" Pak, waktu itu pagi-pagi. Para biku kemudian bilang, "Sang Buddha sedang pindah patah." Dia tidak nunggu waktu, dia langsung cari Sang Buddha di Sawati. Begitu sampai di Sawati ketemu Sang Buddha, langsung dia punya keyakinan, muncul keyakinan. Dia senang melihat Sang Buddha karena pembawaannya kalem, tampak berseri-seri seperti itu. Ini begitu lihat, dia muncul keyakinan. Begitu melihat, dia langsung merasa senang. Rasa senang, keyakinan itu sendiri sudah sebenarnya menjadi modal. Dia datang kepada Sang Buddha itu sudah sadar, sudah ada keyakinan waktu itu. Begitu dia ketemu Sang Buddha, muncul rasa bahagia, rasa senang. Itu kemudian sabda yang kedua sudah, sebenarnya waktu itu kalau kita mau katakan, itu pitinya sudah keluar. Dia sujud langsung di kaki Sang Buddha. Habis sujud langsung dia bilang, "Bante, tolong ajarkan saya Dhamma agar saya bisa praktek dengan baik." Sang Buddha bilang, "Saya lagi pindah patah, ini bukan waktunya yang tepat untuk ceramah." Tapi dia kemudian mengulangi permintaannya lagi, "Bante, saya tidak tahu kapan saya akan meninggal, dan saya juga tidak tahu kapan Bante akan meninggal.
Karena itu ajarkanlah dhamma yang singkat saja, agar saya bisa praktek. Sang Buddha tetap tidak mau, tapi kemudian dia mengulangi permintaannya sampai 3 kali. Dan kalau sudah diminta 3 kali, Sang Buddha itu pasti mau untuk mengajar, untuk melakukan sesuatu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, keyakinan, sadar telah tumbuh sekalipun dia itu bukan seorang Buddhis. Keyakinan dia muncul begitu melihat Sang Buddha. Piti, rasa suka, kegiuran dalam tubuh dia muncul begitu melihat Sang Buddha. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sebagai seorang umat Buddha, begitu lihat saya juga santai-santai aja. Datang ke wihara juga, wah ini hari Minggu harusnya saya jalan-jalan. Harusnya saya tidak datang ke wihara. Bahkan beragama Buddha sudah dari kecil, sudah dari kandungan orang tuanya bacakan parita. Datang ke wihara juga masih malas. Ketemu pantainya juga kadang-kadang menutup mata sebelah. Gitu. Tapi bahaya, bukan tipe orang seperti itu. Dia sudah jalan dari pinggir pantai, dari daerah pesisir pantai sampai ke Sawati. Di kala dia masih capek seperti itu, bertemu dengan Sang Buddha, sangat senang sekali. Sang Buddha kemudian membabarkan dhamma yang sangat singkat seperti yang saya kutip tadi. Dite dita matang pawisati, sute suta matang pawisati, mute muta matang pawisati, winyate winyata matang pawisati. Inti pesannya itu cuman itu saja sebenarnya. Dari apa yang dilihat sekedar dilihat, dari apa yang didengarkan sekedar didengarkan, dari apa yang dirasakan sekedar dirasakan, dan dari apa yang dipikirkan sekedar dipikirkan. Kalau kamu sanggup melatih diri kamu seperti itu, kamu tidak akan berada dalam apa yang kamu dengarkan, berada dalam apa yang kamu lihat, tidak berada dalam apa yang kamu rasakan, juga tidak berada dalam apa yang kamu pikirkan. Kamu nggak akan ada di sini, tidak ada di sana, juga tidak ada di tengah-tengahnya. Pesannya hanya itu saja sebenarnya kepada Bhaya. Tapi Bhaya waktu itu langsung menjadi arahat. Langsung jadi arahat dia. Hanya dengan pesan yang singkat begitu saja, dia jadi arahat. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sudah dengarkan wejangan dhamma dari kecil sampai sekarang. Kalau saya tanya, prakteknya sudah seberapa? Sampai di mana ibu bapak dan saudara-saudara semuanya praktek? Jawabannya masih bingung. Saya tidak tahu, Bante. Sudah dari kecil beragama Buddha. Mendengarkan ceramah itu mungkin sudah ribuan kali. Tetapi ketika ditanya, sampai sejauh mana ibu bapak dan saudara-saudara semuanya praktek? Mana yang sudah dipraktekkan dan mana yang belum dipraktekkan? Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bingung untuk menjawabnya. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya bingung untuk menjawab, disinilah saya bisa kemudian mengambil kesimpulan. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya belum praktek. Karena kalau ibu bapak dan saudara semuanya serius praktek dengan baik, ibu bapak dan saudara semuanya akan paham, akan mengerti sampai sejauh mana yang sudah dipraktekkan dan mana yang belum dipraktekkan. Itulah sebenarnya kalau ibu bapak dan saudara semuanya menjadi umat Buddha yang benar-benar praktek, serius praktek. Tapi ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya menjadi agama Buddha, beragama Buddha sekedar untuk mencari kepuasan intelektual, datang ke wihara begini maunya dengarkan ceramah yang baik-baik, maunya dengarkan ceramah yang lucu, mampu memberikan hiburan, membuat ibu bapak dan saudara-saudaranya bisa tertawa, bisa terhibur. Saya paham
Semingguan penuh ibu bapak dan saudara semuanya stres di jaga toko, jaga kantor. Datang ke wihara, maunya cari hiburan. Tidak salah. Tetapi ibu bapak dan saudara semuanya harus paham, harus mengerti lewat mana seharusnya cara itu ditempuh. Bukan menjadikan para biku itu sebagai badut. Bukan menjadikan para biku itu sebagai pelawak. Sekarang ini kalau di TV-TV acaranya apa? Stand up comedy. Gitu. Para biku bukan komedian. Para biku sama nera penceramah semuanya. Itu mereka menyampaikan pesan Dhamma. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mampu memahami, mampu mengerti apa yang disampaikan, timbul kebahagiaan yang luar biasa. Sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya tidak tertawa. Sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya tidak merasa ceramahnya itu lucu. Nah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kalau saya balikkan, saya tanya kepada ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, apa sebenarnya kuncinya? Mengapa Bahia langsung bisa menjadi arahat waktu itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Mengapa Bahia yang belum pernah bertemu dengan Sang Buddha, mengapa Bahia yang belum pernah menjadi agama Buddha bisa langsung menjadi arahat waktu itu? Kira-kira apa? Hah? Apa? Bertekad? Keinginan? Sebentar. Tadi ada yang jawab masalah param. Paraminya sudah cukup, paraminya sudah sempurna. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam Tipitaka itu tidak ada konsep paramita. 10 paramita itu tidak pernah disebutkan dalam sutta. Tidak ada sama sekali. Saya tantang semua orang, tolong carikan kalau memang ada, tunjukkan kepada saya konsep 10 paramita itu dalam sutta. Tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada saya. Itu. Konsep paramita itu muncul setelah Sang Buddha wafat sebenarnya. Jauh setelah Sang Buddha wafat itu dimunculkan dengan tujuan apa? Untuk memunculkan semangat baru dalam praktek yang kemudian bisa menyemangati para biku dan umat agar mereka bisa praktek lebih baik. Disistematisasi sehingga prakteknya itu bisa muncul kembali, karena setelah Sang Buddha wafat itu juga ngendor prakteknya. Dunia intelektual begitu ditekankan, sementara praktek itu hampir dilupakan. Gitu. Nah oleh karena itu perlu sistematisasi termasuk seperti Abhidhamma, begitu juga itu kan sistematisasi yang dipergunakan oleh para biku agar memunculkan semangat untuk berjuang, semangat untuk berlatih dengan para. Tapi kalau dalam sutta sendiri konsep 10 paramita itu tidak ditemukan sama sekali. Oke. Jadi kuncinya seumur hidup Bahia itu tidak pernah menjadi seorang umat Buddha. Seumur hidupnya. Karena begitu Sang Buddha ceramah dia menjadi arahat, menyampaikan pesan dia menjadi arahat, Sang Buddha melanjutkan Pindapata, Bahia ini pergi ke tempat lain dan kemudian diseruduk sapi gila, dia mati di jalan. Dia mati di jalan. Oleh karena itu ketika Sang Buddha pulang dari Pindapata, kemudian melihat Bahia yang sudah tidak bernyawa itu,
Dia nyuruh para biku, sekalipun itu adalah bukan pertapa juga sebenarnya, dia masih berumah tangga juga. Tapi Sang Buddha bilang, ambil itu jasadnya Bahia, kremasikan dan buatkan stupa. Dia adalah sahabatmu dalam menjalani kehidupan suci. Dia tidak pernah mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Tidak pernah sama sekali. Tapi dia arahat. Gitu. Dia arahat. Dikremasikan oleh para biku, diberikan penghormatan oleh para biku sepenuhnya. Sekalipun dia tidak pernah menjadi seorang Buddhis. Dia arahat, dihormati sepenuhnya oleh para biku. Sang Buddha sendiri yang menyuruh, berikan penghormatan kepada dia. Karena dia adalah sahabatmu dalam menjalani kehidupan suci. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, fakta itu kemudian saya yakin menohok ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, karena selama ini ibu bapak dan saudara semuanya dikonsep bahwa untuk mencapai kesucian itu harus menjadi umat Buddha, harus memiliki sabda pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Tapi Bahia tidak pernah mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Itu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bahia ketika dia mau datang kepada Sang Buddha, itu dia sudah punya sabda. Sabda di situ diterjemahkan sebagai keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia itu mampu praktek, mampu menjalankan kehidupan untuk mencapai kondisi batin semaksimal mungkin. Itu adalah sabda. Sabda itu adalah keyakinan pada diri sendiri. Dia yakin bahwa dia sanggup untuk praktek. Dia sanggup untuk mencapai orang suci, mencapai kesucian. Karena ketika dia dibilangin di Sawati itu ada orang yang sudah mencapai kesucian, ada arahat, dia datang ke Sawati. Di situ menunjukkan dia punya keyakinan. Dan keyakinan itu ditindaklanjuti. Ketika mendengarkan ceramah dari Sang Buddha yang sangat singkat itu, mungkin kalau disampaikan itu tidak sampai 1 menit. Ibu bapak dan saudara semuanya, saya sudah ceramah setengah jam. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha 4 kalimat itu tidak sampai 1 menit. Gitu. Tapi dia mampu kemudian melepaskan semua konsep yang telah dia bangun selama ini. Dan di dalam kitab-kitab komentar dia dianggap sebagai orang yang paling cepat pemahamannya, orang yang paling jenius dalam memahami ajaran Sang Buddha. Paling jenius, paling paham, paling mengerti. Begitu disampaikan langsung paham, langsung mengerti. Tidak perlu nunggu latihan kesana kemari. Sebenarnya yang namanya pencapaian kesucian itu adalah pencapaian tingkat kedewasaan batin. Tidak lebih dari itu. Begitu Bahia mendengarkan nasihat Sang Buddha, dia mampu mengubah seluruh persepsinya yang sudah dia bangun selama ini. Hanya perubahan persepsi sebenarnya yang perlu kita ubah. Perubahan persepsi itulah yang kemudian membuat dia mampu mencapai kesucian. Mampu mencapai tingkat kesucian tidak hanya Sotapanna tetapi menjadi arahat. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam salah satu khotbahnya Sang Buddha itu mengatakan, sanyanca ditincak ye agahesung te wicaranti loge. Siapapun yang masih terus terjebak dalam sanya dan titik, dalam pandangan dan juga dalam memori, dalam persepsi, dia akan terus mengembara di alam samsara.
Bahia begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, langsung mampu melepaskan semuanya. Dia mampu memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha mengatakan dite ditamatang bawisati. Dari apa yang didengarkan, sekedar didengarkan. Tapi begitu kita mendengarkan apa? Kita komentari terus, ini salah, ini benar, ini tidak baik, itu baik, segala macamnya. Itu yang kita lakukan. Demikian juga ketika kita melihat, kita memberikan judgement. Orang tidak kenal pun kita, begitu lewat di depan kita, kita komentari. Tidak perlu sampai ngomong. Tidak perlu bicara, tidak perlu disampaikan secara lisan. Tetapi batin kita ributnya setengah mati. Seandainya ketika saya duduk semacam ini, ibu bapak dan saudara-saudaranya, batinnya itu bisa diungkapkan semuanya, saya yakin gedung ini tidak sanggup untuk menampung suara ibu bapak dan saudara semuanya. Karena setiap apapun yang saya sampaikan, setiap apapun yang ibu bapak dan saudara semuanya dengarkan, dikomentari semuanya. Semuanya, tidak hanya satu kata, semua kata. Wah, ini kalimatnya salah, ini tidak tahu bagaimana orangnya dapat cerita seperti ini. Semuanya dikomentari. Ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya tidak mempraktikkan Sute Sutta Matang Bawisati. Sute Sutta Matang Bawisati itu artinya mendengarkan, sekedar mendengarkan tanpa dikomentari, tanpa ada penilaian, tanpa ada penghakiman sama sekali. Itulah sebenarnya yang menjadi kunci. Pengendalian diri menurut Sang Buddha itu mampu terjadi, bisa terjadi ketika ibu bapak dan saudara semuanya tepat pada saat melihat, tidak berkomentar. Tepat pada saat mendengar, tidak berkomentar. Tepat pada saat merasakan melalui hidung, melalui lidah, melalui kulit, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya juga tidak berkomentar. Demikian pula ketika pikiran itu berproses, ibu bapak dan saudara semuanya tidak berkomentar. Cukup mengetahui, cukup memahami, cukup melihat bagaimana penglihatan itu berproses, bagaimana pendengaran itu berproses, bagaimana hidung, lidah, kulit itu berproses, dan juga bagaimana pikiran itu berproses. Kalau ibu bapak dan saudara-saudaranya mampu mempraktikkan seperti itu, tidak akan butuh waktu lama. Persis seperti yang dialami oleh Bahia, dia mampu langsung memahaminya, mampu mengerti, dan mampu mencapai tingkat kesucian tertinggi. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Mahasatipatthana Sutta, di situ Sang Buddha menyebutkan waktunya itu dari 7 hari sampai 7 tahun. Tapi itu hanya sebenarnya fleksibilitas waktu. Kapan saja kita itu bisa mempraktikkan dengan baik, saat itu pula ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bisa merealisasikan ajaran Sang Buddha tanpa menunggu Buddha Maitreya itu datang. Tanpa perlu menunggu orang yang hebat itu datang. Karena yang namanya praktek dimanapun itu tetap bisa dilakukan. Apakah ketika seseorang pakai jubah seperti ini, ataukah ketika ibu bapak dan saudara semuanya memakai baju seperti itu. Tidak ada bedanya sama sekali. Kalau prinsipnya yang dipegang adalah dite ditamatang bawisati, di situ tidak ada perbedaan harus perumah tangga ataukah sebagai orang yang berjubah yang harus mempraktekannya. Siapapun yang punya mata, dia mampu melihat, sekedar melihat. Siapapun yang punya telinga, dia mampu mendengarkan, sekedar mendengarkan. Siapapun yang hidungnya masih baik, lidahnya masih baik, kulitnya masih baik, dia bisa praktek seperti itu. Demikian pula ketika pikirannya itu masih baik,
dia pun mampu mempraktikannya tanpa batasan. Ini perumah tangga atau ini papacita. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, jangan berkecil hati ketika ibu bapak dan saudara semuanya masih senang untuk berkecimpung dalam kehidupan rumah tangga. Jangan kemudian menjadi minder karena ibu bapak dan saudara semuanya sebagai perumah tangga kemudian merasa tidak punya waktu untuk praktek. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sebagai perumah tangga punya kesempatan, punya waktu yang tidak ada bedanya persis seperti saya. Persis seperti mereka yang pakai jubah. Persis seperti mereka yang meninggalkan sanak famili kemudian tinggal di wihara. Tidak ada bedanya sama sekali. Kalau yang dipraktekkan itu adalah apa yang seperti disampaikan oleh Sang Buddha kepada bahiya dari Jirya. Gitu. Jadi yang seringkali menjadi belenggu, menjadi penghalang itu adalah konsep yang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya pegang. Saya perumah tangga, saya tidak punya waktu untuk praktek. Saya perumah tangga, saya sibuk bekerja. Saya masih ngurusi suami, saya masih mengurusi anak, saya mengurusi istri, mengurusi orang tua. Ini adalah konsep yang ibu bapak dan saudara semuanya pegang. Ini yang kemudian menjadi belenggu karena ibu bapak dan saudara semuanya berpikir ini adalah belenggu untuk praktek. Akhirnya menjadi belenggu beneran. Tapi coba kalau ibu bapak dan saudara semuanya berprinsip, saya punya mata yang normal. Saya punya telinga yang normal, punya hidung, punya 6 landasan indria yang normal. Saya pun mampu untuk praktek. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya berpikir semacam itu, berarti ibu bapak dan saudara semuanya tidak menjadikan belenggu apapun status sosial ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Umat Buddha itu seringkali dibuatkan persepsi, dibuatkan konsep. Kamu berumah tangga tidak punya waktu untuk praktek. Kamu pun berumah tangga masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Itulah yang kemudian memperkuat belenggu ibu bapak dan saudara semuanya, memperkuat konsep ibu bapak dan saudara semuanya bahwa ibu bapak dan saudara semuanya tidak mampu untuk praktek. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya berpikir, memiliki pemikiran, saya tidak sanggup praktek, saya pun selalu sibuk. Inilah yang disebut sebagai akusala cita. Inilah yang disebut sebagai pesimisme. Bukan kusala, bukan optimisme, bukan pula sabda. Tapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya, sekalipun sebagai perumah tangga, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya berpikir, saya manusia. Sang Buddha manusia, para biku juga manusia. Mereka punya 6 landasan indria, saya pun punya 6 landasan indria. Kalau mereka bisa praktek, saya juga bisa praktek. Tanpa perlu membedakan ini laki-laki ataupun perempuan. Ibu bapak dan saudara semuanya di situ sebenarnya telah memunculkan sabda, memiliki optimisme, memiliki keyakinan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya sanggup untuk praktek. Sebenarnya kalau ibu bapak dan saudara semuanya sanggup seperti itu, persis seperti bahiya. Tidak ada bedanya seperti bahiya. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya kemudian berpikir, saya perumah tangga, saya sibuk ngurus anak, ngurus keluarga, segala macamnya itu, masih cari uang, terikat pada uang segala macam seperti itu. Akhirnya apa? Semakin mengkerat batinnya. Semakin sumpah batinnya. Dan semakin jauh dari praktek. Ketika saya melihat umat Buddha, pertama mereka senang beragama Buddha, tapi begitu mengenal agama Buddha, mereka penderitaannya bertambah 2 kali lipat. Pertama, mereka kenal agama Buddha, senang, wah bahagia saya bertemu dengan agama Buddha, senang saya bertemu agama Buddha. Tapi begitu mempelajari agama Buddha, kemudian berpikir, wah agama Buddha itu sulit dipraktekkan. Saya tidak mungkin praktek semacam ini. Ini adalah penderitaan, ini adalah duka.
Ini adalah pesimisme yang ibu bapak dan saudara semuanya tanamkan. Kalau itu terus yang dipelihara, sekalipun nanti Buddha Maitreya datang, tepat ada di depan ibu bapak dan saudara semuanya, ibu bapak dan saudara semuanya akan bilang, Bante, praktek itu kok susah banget. Sekalipun Buddha Maitreya itu ada, sekalipun Sang Buddha itu ada. Tapi kalau ibu bapak dan saudara-saudaranya menanamkan prinsip, saya mampu praktek, saya bisa praktek, saya akan mempraktikkan, mencoba untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa maju dalam praktek, akan mampu berjalan, akan terus memahami ajaran Sang Buddha itu dalam kehidupan sehari-hari, tanpa perlu meninggalkan kehidupan berumah tangga, jadi biku, jadi atasilani, jadi bikuni, atau segala macamnya. Tepat ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sibuk dengan kehidupan rumah tangga, tepat saat itu pula seluruh ajaran Sang Buddha bisa direalisasi. Yang dibutuhkan itu sebenarnya hanya kemampuan ibu bapak dan saudara semuanya untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Bahia tadi. Sederhana ajarannya, tidak ruwet sebenarnya. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya nanti keluar dari sini, atau tepat ketika masih ada di sini, apapun yang dilihat, apapun yang didengarkan, cobalah sekedar disadari, sekedar dimengerti, tanpa perlu dianalisis, tanpa perlu dilogikakan. Menganalisis, menanalogikakan itu yang kemudian akan membuat ibu bapak dan saudara semuanya semakin jauh dari praktek. Apapun yang dilihat sekedar dilihat, tanpa perlu dikomentari. Lalu bagaimana seandainya karena kita ini baru praktek, baru latihan, kemudian masih mengomentari? Perhatikan pikirannya yang mengomentari itu. Sadari, oh ini pikiran saya masih mengomentari. Jangan dibenci. Kebanyakan umat Buddha itu apa? Kebanyakan umat Buddha itu membenci dirinya sendiri. Begitu diajarin melihat, sekedar melihat, tidak perlu dikomentari. Begitu masih melihat dengan komentar, masih melihat dengan judgement, dengan penghakiman, kemudian muncul kebencian. Wah, kenapa saya kok selalu begini? Saya sudah latihan dari tadi ini, kalau kapan suksesnya kalau begini? Ini adalah penghakiman. Disinilah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya menanamkan kebencian pada diri sendiri. Disinilah ibu bapak dan saudara semuanya menanamkan hal-hal yang negatif pada diri sendiri, bukan yang positifnya. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mampu menanamkan hal-hal yang positif, begitu praktek, melihat sekedar dilihat, kalaupun di situ suksesnya 1 detik, 2 detik, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya cukup melihat, oh saya mampu mempraktek 1 detik, kemudian bisa menerima. Nanti prakteknya itu akan bertambah. Besok ibu bapak dan saudara semuanya akan maju lagi. Mungkin akan bertambah menjadi 10 detik. Lusa mungkin akan kembali menjadi 1 detik lagi. Tidak perlu dipermasalahkan. Kalau memang ibu bapak saat itu mampu mempraktekkan hanya 1 detik, terimalah yang 1 detik itu. Jangan pernah menghakimi diri sendiri yang belum bisa praktek dengan serius. Jangan pernah menghakimi diri sendiri yang belum bisa praktek dengan sempurna. Kesempurnaan itu adalah hasil dari latihan terus-menerus. Tidak cukup 1-2 kali. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya
yang punya anak-anak misalnya, cuman untuk ngajari papa mama gitu saja, cuman untuk ngomong papa dan mama kepada anaknya butuh berapa bulan? Cuman ngajarin itu saja, belum yang lainnya. Sudah dibilangin kalau habis mandi handuknya itu dijemur, tapi habis mandi handuknya dilempar gitu aja. Tapi kemudian diingatkan kalau habis mandi handuknya dijemur, diingatkan terus menerus. Akhirnya apa? Anak pun kebiasaan. Kalau di Birma, orang-orang Birma itu kalau pas dengarkan ceramah, mereka kakinya pasti tidak boleh selonjor menghadap ke budak rupang, ke biku yang ceramah, sekalipun itu adalah tape recorder. Nah, mereka akan bawa anak-anak mereka. Ibu-ibu itu akan bawa anak-anaknya untuk dengarkan ceramah. Awalnya apa? Diajarin untuk duduk, anaknya di pangku. Diajarin untuk duduk, kakinya bersila. Tapi begitu nanti ibunya lengah, kakinya selonjorkan. Ditarik lagi. Nanti ibunya lengah, selonjorkan lagi. Ditarik lagi. Terus menerus itu dilakukan. Ibunya tidak ngomong sepatah kata pun. Tapi karena kebiasaan, begitu selonjor langsung ditarik kembali, selonjor tarik kembali, akhirnya apa? Anak-anak pun terbiasa untuk duduk bersila ketika mereka mendengarkan ceramah. Ini adalah hanya faktor kebiasaan saja. Jadi latihan itu pun akan mampu menjadi sempurna kalau ibu bapak dan saudara semuanya punya kesabaran untuk melatih diri, punya keuletan untuk melatih diri, berani menerima diri sendiri sebagaimana apa adanya. Kalau sekarang katakanlah pikirannya itu masih disertai dengan hal-hal yang negatif, terima. Masih disertai dengan kemarahan, terima. Masih disertai dengan kebencian, keserakahan, nafsu segala macam, diterima dengan baik. Penerimaan itu adalah cara kita belajar untuk mengurangi kebencian kita. Karena kita berani menerima, berarti tidak ada kebencian sama sekali. Tapi kalau kita kemudian protes, pikiran saya kok begini terus, ini kita menanamkan hal-hal yang buruk, menanamkan yang namanya aku salat cita dalam diri kita. Akhirnya apa? Yang kuat ya itu, yang kuat ya jeleknya itu. Kalaupun pikirannya lagi marah, diterima. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya bisa menerima, suatu saat ibu bapak dan saudara semuanya akan memiliki kemampuan yang namanya yata buta nyanadasana. Yata buta nyanadasana itu sebenarnya bukan kemampuan untuk mengubah apapun. Yata buta nyanadasana itu adalah kemampuan untuk menerima sebagaimana apa adanya. Kalau baik ya diterima baiknya, kalau buruk pun diterima buruknya. Itulah yata buta nyanadasana. Yata, demikian buta yang terjadi. Nyana, pengetahuan, dasana itu penglihatan. Pengetahuan dan penglihatan sebagaimana yang terjadi. Kalau saat itu yang terjadi jelek, ibu bapak dan saudara semuanya terima jeleknya. Kalau saat itu yang terjadi adalah baik, ibu bapak dan saudara semuanya terima baiknya. Inilah latihan. Inilah yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Sehingga suatu saat ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa hidup damai dengan diri sendiri. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan berkonflik. Konflik dengan diri sendiri itulah sebenarnya yang disebut sebagai duka. Karena ibu bapak dan saudara semuanya terus berkonflik dengan diri sendiri, itulah yang kemudian ibu bapak dan saudara semuanya disebut sebagai putucana. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya sudah bebas dari konflik dengan diri sendiri, barulah ibu bapak dan saudara semuanya disebut sebagai orang yang bebas. Arahat secara technical term-nya itu disebut sebagai arahat. Itu karena apa? Tidak konflik lagi dengan diri sendiri. Apapun yang ada itu diterima. Tapi selama ibu bapak dan saudara semuanya masih berkonflik dengan diri sendiri, selama itu pula
duka itu masih muncul. Selama itu pula kebahagiaan tidak akan muncul. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, apa yang kita lakukan, apa yang kita latih dari waktu ke waktu, itu butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh semangat. Berusahalah untuk berlatih sejak sekarang. Berusahalah untuk belajar sejak sekarang. Sehingga Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya suatu saat akan mampu mapan. Kalau tidak sanggup dalam kehidupan sekarang ini, Ibu Bapak dan saudara semuanya akan sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan yang akan datang. Tetapi yakinlah bahwa Ibu Bapak dan saudara semuanya sanggup untuk menyelesaikannya dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena ketika Ibu Bapak dan saudara semuanya memiliki keyakinan semacam itu, itulah yang akan terus mapan dalam diri Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya. Tapi kalau Ibu Bapak dan saudara semuanya selalu berpikir, saya tidak sanggup untuk praktik dalam kehidupan ini, saya tidak sanggup mencapai kesucian dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang akan datang, itu yang kemudian akan mengkristal. Itu yang kemudian akan mapan dalam diri Ibu Bapak dan saudara semuanya. Oleh karena itu ketika Ibu Bapak dan saudara semuanya bertemu orang hebat, bertemu seorang Buddha, bertemu arahat, bertemu yang sudah praktek dengan baik, tetap akan itu yang terus dipegang. Karena itu adalah konsep yang Ibu Bapak dan saudara semuanya tanamkan dalam diri masing-masing. Oleh karena itu semangat, optimisme, keyakinan itu perlu ditanamkan sejak dini, ditanamkan sejak sekarang, sehingga Ibu Bapak dan saudara semuanya akan semakin mapan dalam praktek, semakin kokoh dalam praktek. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Ibu Bapak dan saudara semuanya termotivasi untuk praktek, semakin bersemangat untuk terus menjalankan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ibu Bapak dan saudara semuanya bisa merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini juga. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.